Halo anak-anak kelas 2, bertemu lagi dalam video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang kisah Abraham. Nah, kita lewati saja ya lagunya. Oke, ini ada sebuah cerita sebelum kita masuk ke cerita Abraham. Ada cerita tentang janji ibu untuk Tina. Ibu hendak pergi keluar kota selama seminggu. Karena itu, ibu memberi tugas kepada Tina. Tina harus memberi makan pada ikan-ikan di akuarium. Tina juga harus menjaga adik agar tidak bermain di jalan. Ibu berjanji akan membawa hadiah untuk Tina. Dan Tina percaya dan sayang pada ibu. Tiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Tina memberi makan ikan-ikan di akuarium. Ikan-ikan itu gembira karena setiap hari makan dengan kenyang. Di sore hari, setelah mengerjakan PR, Tina menemani adiknya bermain di ruang keluarga. Adiknya senang bisa bermain dengan kakaknya, Tina tadi. Dan Tina juga berharap agar ibu segera pulang dan membawakannya hadiah. Nah, ini jadi kisah dari Tina yang mengharapkan hadiah dari ibu setelah dia berhasil menjalankan tugas dari ibu ya. Apa saja tugas yang diberikan ibu kepada Tina, yaitu tadi dia harus mengerjakan PR, menjaga adiknya dan memberi ikan di akuarium, memberi makan ikan di akuarium. Apa yang membuat Tina bersemangat mengerjakan tugas? Nah, karena Tina akan mendapatkan hadiah ya dari ibunya tadi. Mengapa kok Tina berharap ibu agar segera pulang? Karena Tina menginginkan hadiah yang dibawa oleh ibunya. Mungkin kamu sendiri juga pernah mendapatkan hadiah dari orang tuamu ya. Perasaanmu pasti merasa senang. Tapi bagaimana jika anak yang tidak menurut dengan orang tua, dia tidak berbakti, tapi pada akhirnya dia malah memaksa meminta hadiah. Pasti itu bukan perbuatan yang baik ya. Syarat mendapatkan hadiah mungkin harus menjalankan perintah orang tua dahulu. Orang tua sangat menyayangi anaknya, makanya ketika memang bisa memberikan hadiah ya diberikan ya. Orang tua juga suka memberi kita tugas misalnya, karena untuk melatih kita supaya jadi anak yang pintar dan kita punya kemampuan. Lalu anak yang taat pada orang tua hidupnya juga pasti akan semakin lebih baik ya, karena apa yang dikatakan oleh orang tua itu tujuannya adalah mengajak kita untuk baik. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia menurut dengan Tuhan, maka dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam kisah Abraham, Abraham ini adalah seorang yang sudah tua. Umurnya pada waktu itu dia berumur 75 tahun. Pada saat berumur 75 tahun ya, ini namanya sebelumnya Abram. Tapi ketika dia mendapatkan panggilan dari Tuhan, namanya berubah menjadi Abraham. Saat umurnya 75 tahun, Abraham mendapatkan perintah dari Allah. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, tinggalkanlah negerimu Haran, dan pergilah ke negeri yang kuperintahkan kepadamu. Tapi Abraham belum tahu Tuhan mengatakan atau menyuruhnya pergi ke daerah mana gitu ya. Yang jelas, Abraham menurut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan ya. Tapi Tuhan tidak memberitahu Abraham kemana tempat tujuan Abraham harus pergi. Dia belum tahu dia harus pergi kemana. Tapi dia menurut saja apa yang dikatakan oleh Tuhan. Baik, saya akan pergi Tuhan, kemana Tuhan yang memang perintahkan kepada saya. Maka Abraham mengajak istrinya yang bernama Sarai ya. Walaupun mereka tidak tahu tujuan mereka pergi kemana, tapi Bapak Abraham dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Sudah, mereka pergi meninggalkan Haran. Dia mengajak juga keponakannya namanya Lot ya. Mereka membereskan harta bendanya untuk dibawa bersama dengan mereka. Lalu mereka juga mengajak orang-orang yang menjadi pelayannya. Kemudian pergilah Abraham disertai dengan para pelayannya dan juga Lot keponakannya. Mereka berjalan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Setelah berjalan begitu jauhnya lama,
Akhirnya mereka sampai yang namanya di tanah Kanaan, ya, di tanah Kanaan. Lalu karena mereka capek, mereka mungkin juga capek ya, mereka maka berhenti berteduh di sebuah pohon, namanya pohon tarbantin. Abram dan rombongannya berteduh di bawah pohon tarbantin di More sana. Lalu ketika Abram sudah sampai di tanah Kanaan ini tadi, tiba-tiba Allah berfirman lagi kepada Abraham. Di mana Allah mengatakan kepada Abraham, Abraham, aku akan memberikan tanah Kanaan ini kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi ternyata tanah yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk menjadi tujuan Abraham tadi adalah tanah Kanaan, ya. Abraham diminta ke tanah Kanaan ternyata. Nah, inilah tanah yang subur. Karena mereka bersyukur, mereka bersuka cita atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Tadi Abraham dijanjikan juga ketika dia sudah menurut dengan apa yang dikatakan Tuhan, Abraham akan diberikan keturunan yang banyak dan dia juga akan diberi perlindungan oleh Tuhan. Nah, maka sebagai rasa syukurnya kepada Tuhan, maka Abraham kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah ini digunakan sebagai tempat menyembah Tuhan atau tempat berdoa, ya. Nah, jadi tadi nama negeri yang ditinggalkan Abraham adalah Haran. Namanya adalah Haran. Perintah Allah kepada Abraham adalah menyuruh Abraham meninggalkan negerinya untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan, ya. Itu perintah Tuhan. Abraham disuruh Tuhan untuk menuju tanah Kanaan. Janji Tuhan kepada Abraham tadi. Nah, kalau Tuhan menjanjikan sesuatu kepada Abraham dan Abraham mau menaati apa yang dikatakan Tuhan, maka Abraham akan mendapatkan janji Tuhan. Pertama, Tuhan akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham. Lalu Abraham akan selalu diberkati oleh Tuhan. Umur Abraham saat meninggalkan negerinya adalah 75 tahun. Nama istri Abraham adalah Sarai, keponakannya tadi namanya Lot. Tujuan Abraham mendirikan mezbah adalah sebagai tempat untuk menyembah Tuhan, ya. Tujuan mendirikan mezbah adalah sebagai tempat untuk menyembah Tuhan. Meskipun umurnya sudah tua, Abraham bersedia menjalankan perintah Tuhan. Kita pun juga seperti itu. Walaupun kita umurnya masih muda, harus tetap semangat seperti Bapak Abraham. Abraham percaya dan taat pada Tuhan. Karena itu Tuhan memberinya banyak berkat kepada Abraham dan keturunannya. Tuhan juga menyediakan berkat bagi setiap orang yang setia dan taat kepada Tuhan. Seperti kalian pun kalau bisa menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan pasti menerima berkat, ya. Karena itu berusaha untuk selalu setia dan taat pada perintah Tuhan seperti teladannya Bapak Abraham. Oke. Di mana perintah-perintah Tuhan dapat kita baca di Alkitab, ya. Nah, jadi coba direnungkan dalam dirimu sendiri. Apakah saya bersemangat melaksanakan perintah Tuhan? Misalnya rajin berdoa, rajin untuk bisa meluangkan waktu, membantu orang tuanya, untuk bisa menghargai orang lain. Nah, ini contoh-contoh bagaimana kita semangat untuk melaksanakan perintah Tuhan, ya. Seperti yang dilakukan oleh Abraham. Sehingga tadi dia mendapatkan janji yang diberikan oleh Tuhan. Oke, seperti itu penjelasan dari Bu Pipit. Semoga video kali ini berguna bagi kalian sebagai media pembelajaran.